Perkenalkan, nama saya Valino Reginaldi Sihombing dengan NPM 2206-10224 dari kelas metode numerik 03. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas metode numerik saya dengan topik My Conscious Effort in Numerical Method Learning and its Application in Hydrogen Storage Design Optimization. Nah, hal yang pertama saya ingin bahas adalah mengenai consciousness. Consciousness ini mengacu kepada keadaan ketika kita sadar akan sekeliling kita. Ini mencakup kemampuan kita untuk memahami sesuatu dan kemampuan kita untuk mengalami sesuatu. Nah, consciousness ini memainkan peran besar untuk memecahkan banyak masalah, dari mulai masalah yang ada di dalam diri kita sampai masalah yang ada di luar diri kita. Salah satu contohnya adalah masalah matematika. Dengan consciousness, kita dapat menginterpretasikan masalah yang ada dan mengeksplorasi banyak-banyak konsep matematika untuk mendapatkan jawaban yang terbaik. Nah, consciousness juga membuat kita terlibat dalam pemikiran tingkat tinggi dan memungkinkan kita untuk merefleksikan masalah yang kita miliki, menerapkan penalaran logis, dan membuat keputusan terbaik untuk kita ambil. Jadi pada akhirnya, consciousness ini berperan besar untuk menyelesaikan masalah yang sangat luas. Nah, salah satu contoh kasus yang ada adalah yang kemarin diberikan oleh Mr. Dai, yaitu 0 dibagi 0. Kalau kita menggunakan konsep matematika, hasil yang kita dapat itu pasti undefined atau tidak terdefinisi. Nah, ini membuktikan bahwa masih banyak limitation yang ada pada konsep-konsep matematika. Nah, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah dengan mencari jawaban yang paling dekat dengan yang kita inginkan. Nah, salah satu pendekatannya untuk mendapatkan hasil yang paling dekat itu adalah dengan menggunakan metode numerik. Nah, untuk aplikasinya sendiri dalam pembuatan dari hydrogen storage ini, metode numerik dapat membantu, salah satu contohnya adalah menentukan desain wadah penyimpanan yang optimal, yang kedua memaksimalkan kapasitas penyimpanan, dan meminimalkan kebocoran. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa yang telah saya tulis di wiki ini. Yang pertama, kita akan bahas kenapa sih hidrogen itu penting di masa yang akan datang. Yang pertama, ketersediaan dan sumber energi yang berkelanjutan. Jadi, hidrogen dihasilkan dari berbagai sumber energi yang berkelanjutan seperti air, biomasa, dan energi surya, sehingga dapat diproduksi secara massal tanpa tergantung bahan bakar fosil yang terbatas seperti yang sekarang. Yang kedua, penerapannya luas, bisa di dalam transportasi, pembangkit listrik, industri, dan lain-lain. Yang ketiga tuh nol emisi karbon. Nah, jadi penggunaan hidrogen ini sebagai bahan bakar menghasilkan emisi nol atau hampir nol karbon. Dan yang keempat ada efisiensi energi. Nah, bahan bakar dengan hidrogen ini memiliki efisiensi energi yang tinggi karena mengonversi hidrogen menjadi listrik tanpa proses pembakaran yang melibatkan banyak tahap. Yang kelima, potensi penyimpanan energi skala besar. Nah, hidrogen ini berfungsi sebagai penyimpan energi yang efisien, terutama dalam skala besar dan dalam aplikasi yang memerlukan penyimpanan jangka panjang. Nah, selanjutnya kita akan dijelaskan tentang tipe-tipe penyimpanan hidrogen. Jadi ada dua jenis. Yang pertama kompres gas yang akan kita bahas. Nah, metode ini melibatkan penyimpanan gas hidrogen dalam silinder atau tangki bertekanan tinggi yang dikompresi dari tekanan 5.000 sampai dengan 10.000 psi atau bahkan lebih, tergantung dengan aplikasinya. Nah, penyimpanan gas terkompresi relatif sederhana dan telah digunakan di banyak aplikasi seperti kendaraan sel bahan bakar hidrogen dan proses industri. Namun, metode ini memerlukan wadah penyimpanan yang kuat dan tahan terhadap tekanan tinggi. Yang kedua ini adalah cold atau cryocompres. Nah, hidrogen juga dapat disimpan dalam bentuk cair dengan suhu yang sangat-sangat rendah. Nah, penyimpanan hidrogen cair ini menawarkan kepadatan energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tadi yang kompres gas. Nah, hidrogen cair bisa disimpan pada suhu minus 258,87 derajat Celcius, di mana pada titik ini cairan kriogenik ini dengan kepadatan sekitar 70,8 kg per meter kubik. Nah, tetapi metode ini memerlukan tangki kriogenik khusus dengan lapisan insulasi canggih untuk mempertahankan suhu rendah tersebut. Nah, selanjutnya kita bahas tentang langkah-langkah desain dan optimisasi dari 1 liter pressure hydrogen storage. Yang pertama jelas pemilihan wadah. Kita harus memilih wadah yang sesuai untuk penyimpanan hidrogen bertekanan. Dalam hal ini, kapasitasnya 1 liter dengan tekanan hingga 8 bar. Nah, kita harus memilih wadah yang terbuat dari material yang kuat dan tahan terhadap korosi untuk memastikan keamanan penyimpanan hidrogen. Yang kedua itu perhitungan bahannya. Nah, lakukan perhitungan bahan untuk menentukan jumlah hidrogen yang dapat disimpan dalam 1 liter volume penyimpanan. Kita harus memperhatikan juga kepadatan hidrogen dalam kondisi bertekanan dan suhu yang ditentukan.
Yang ketiga, analisis kekuatan dan kestabilan. Nah, ini kita harus lakukan analisis untuk memastikan bahwa wadah mampu menahan tekanan hidrogen yang ditentukan dengan aman. Pastikan juga faktor-faktor seperti tegangan maksimum, deformasi, dan kemungkinan kebocoran. Yang keempat ini kita tentang isolasi thermal. Nah, kita harus mempertimbangkan penggunaan bahan isolasi thermal pada wadah untuk mempertahankan suhu hidrogen dan mencegah kehilangan panas yang signifikan. Yang kelima ini tentang sistem penyegel dan keamanan. Kita harus memastikan bahwa wadah memiliki sistem penyegel yang baik dan klep keamanan yang untuk mengatasi potensi kebocoran dan pelepasan tekanan berlebihan. Sistem ini penting karena untuk menjaga keamanan operasional penyimpanan hidrogen. Yang keenam ini optimalisasi desain, ini salah satu bentuk dari metode numerik. Nah, kita bisa melakukan iterasi desain serta simulasi untuk mengoptimalkan bentuk dan struktur tangki dalam hal kekuatan, efisiensi ruang, berat, dan efisiensi akan meningkat. Yang terakhir kita pengujian. Jadi lakukan pengujian desain menggunakan metode yang sesuai seperti penguji tekanan, bocoran, dan evaluasi keandalan sistem. Nah, jangan lupa dipastikan bahwa wadah ini memiliki standar keselamatan dan kinerja yang baik. Selanjutnya kita ada perhitungan ukuran wadah. Nah, ini berbentuk tabung dengan volume 1 liter atau 1000 cm3. Nah, dengan memasukkan rumus volume, kita bisa mendapatkan H ini sekitar 19,894 cm, di mana kita bulatkan menjadi 20 cm. Nah, tetapi karena kita akan menggunakan ellipsoidal head, maka nanti tingginya ini akan berkurang, tidak akan seperti yang kita prediksi, yaitu 20 cm. Next, pemilihan material. Nah, salah satu material yang digunakan sesuai dengan spek yang diberikan yaitu cost-nya 500.000 adalah stainless steel. Mengapa stainless steel? Nah, stainless steel ini memiliki kekuatan yang cukup baik serta tahan terhadap korosi. Salah satu jenisnya adalah stainless steel 321 dengan yield strength 205 megapascal atau sekitar 30 KSI, dan allowable strength-nya itu 2/3-nya yaitu 20 KSI. Untuk thickness-nya bisa kita hitung dengan rumus seperti ini. Nah, ini rumusnya, di mana E itu joint efficiency factor biasanya pada las, P itu internal pressure, R-nya dari internal radius, S-nya allowable stress, dan T-nya thickness-nya. Nah, dengan ini ada yang untuk menghitung formula longitudinal stress direction. Nah, setelah kita hitung-hitung, kita akan mendapatkan ketebalan sekitar 1,389 mm yang kita bulatkan menjadi 1,4 mm. Nah, ini selanjutnya ada contoh bentuk dari ellipsoidal, karena yang kita buat tadi adalah ellipsoidal head. Nah, ini ada contohnya ellipsoidal. Selanjutnya adalah coding Python. Nah, coding Python di sini untuk menentukan thickness-nya. Jadi kita tidak perlu menghitung seperti rumusnya tadi, jadi kita tinggal masukkan aja berapa E-nya, berapa P-nya, berapa R-nya, dan berapa S-nya. Nanti kita akan mendapatkan thickness-nya yang circumferential dan longitudinal. Selanjutnya, final desain produk kita adalah seperti ini untuk hidrogen storage-nya. Nah, ini dengan material stainless steel 321. Nah, untuk estimasi biayanya, saya mengestimasikan biaya untuk harga stainless steel 321 bentuk masih sheet itu didapatkan di online shop sekitar $10 atau 150.000 per kilo. Untuk biaya produksinya saya estimasikan untuk biaya produksi seperti roll plat, las, dan lain-lain saya estimasikan sebesar 150.000, dan biaya lain-lain saya estimasikan sebesar 100.000. Sehingga totalnya adalah sekitar 400.000. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.